Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dulu dia bercita-cita ingin menjadi guru taman kanak-kanak. Tetapi sekarang sebagai bidan, dia mendapatkan banyak sekali penghargaan. Apa yang terjadi dalam hidup dia? Mari kita panggil Siwi Lestari. Iya, Bu Siwi, apa kabar? Wah, ini bawa bunga buat saya. Tapi nggak ada bunganya. Ini apa ini? Ini daun katu dan kelor. Ada hubungan dengan pekerjaan? Ada. Oke. Iya. Kirain untuk ngusir sesuatu yang mungkin... Oh Iya. tidak ya? Oke, silakan duduk. Panggilannya Bu Siwi ya? Iya. Bu Siwi juga bidan? Iya. Udah berapa lama jadi bidan? 27 tahun. Waduh, berarti dari umur berapa itu? Saya lulus sekolah itu umur 21 tahun. Langsung Sekarang. jadi bidan? Iya. Anda bahagia nggak sebagai bidan? Alhamdulillah. 27 tahun? Iya. Bahagia? Bahagia. Oh bahagia, itu yang paling penting ya. Iya. Nah, ini saya, aduh ini ada bisa 2 jam ini baca penghargaan yang diterima ini ya. Penghargaan, ini aslinya dari mana? Dari Pacitan. Oh pantesan di sini. Penghargaan juara 3 lomba perawat bidan teladan tingkat Kabupaten Pacitan 2014. Kemudian penghargaan juara 2 lomba perawat bidan teladan TK Kabupaten Pacitan 2015. Jadi ini berturut-turut ini ya. Kemudian penghargaan juara 1. Wah, setelah 2 langsung 1 lomba perawat bidan teladan tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2016. Waduh. Terus penghargaan juara 1 kategori bidan teladan tingkat provinsi Jatim. Jadi naik terus ini ya. Penghargaan tenaga kesehatan puskesmas tingkat nasional kategori bidan dari Menteri Kesehatan tahun 2016. Iya. Wah. Iya, dan seterusnya banyak sekali Bu ya. Jadi saya hentikan aja sebelum nanti saya pegel. Iya. Baik. Jadi sekarang jadi bidan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jadi bidan itu di klinik sendiri atau klinik? Saya di puskesmas pembantu. Oh, puskesmas, oke. Iya. Dulu cita-citanya bukan jadi bidan ya? Iya. Guru TK, betul itu? Iya. Iya. Kenapa ingin jadi guru TK waktu itu? Ya, saya suka anak-anak aja. Ya, suka nyanyi anak-anak. Gitu. Dan kalau bidan sering bertemu dengan anak-anak yang baru lahir. Iya. Jadi nggak jauh-jauh ya Bu Iya, ya? iya betul. Kenapa kok larinya ke bidan? Nggak jadi guru TK waktu itu? Karena ada ya dorongan dari saudara, dari kakak dulu itu iya? untuk pada saat itu perawat itu lebih mudah untuk mencari pekerjaan ya gitu. Emang Jadi, keluarga Ibu secara ekonomi susah? ya Orang tua pekerjaannya apa? pekerjaannya jualan kelapa dulu, canda kulak gitu. Oke. Itu ayah? Ibu, Oh, ibu? iya. Ayah? Kalau ayah saya karena saudara saya banyak, jadi ayah saya pada saat itu pergi ke Surabaya kota untuk buruh gitu. Oh, jadi Buruh. merantau. Iya, merantau gitu. Nanti cerita ya bagaimana pelayanan Ibu Siwi ya sebagai bidan di Pacitan ini. Iya. Terus kemudian apa ya tantangan yang dihadapi. Terus kemudian apa hubungannya dengan daun katuk. Daun katu. Katu. Iya, katu. Baik, nanti Iya. ceritakan. Sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Inilah Siwi Lestari, bidan asal Desa Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur. Di balik sosoknya yang sederhana, ia adalah seorang bidan yang sudah mengabdi 27 tahun lamanya.
Siwi, sapaan akrabnya, telah menginisiasi beberapa program untuk para ibu-ibu hamil dan balita di desanya. Program Jamini atau Jaga Ibu Hamil dari Anemia, Berburu ASI, dan Gardu Gempita menjadi 3 program utama Siwi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di tempat ia bertugas. Program yang ia bentuk didasari atas banyaknya ibu hamil yang mengidap anemia, sehingga seringkali ibu-ibu tersebut dirujuk ke rumah sakit besar untuk melakukan proses persalinan. Dengan perekonomian warga setempat yang masih menengah ke bawah, Siwi pun mencari cara untuk bisa membantu warga hidup sehat namun hemat. Langkah pertama Siwi dimulai dengan mewajibkan warga untuk menanam pohon katuk, kelor, dan bayam. Walaupun penuh perjuangan, usaha Siwi pun berbuah manis saat tidak ada lagi kasus kematian ibu hamil karena anemia. Taraf hidup bayi pun meningkat. Selain itu, Siwi juga membantu perekonomian warga. Berkat tanaman tersebut, warga bisa menghemat pengeluaran, bahkan menghasilkan pundi-pundi lebih setelah dirinya juga mendorong warga untuk beternak ayam. Saya itu kenal Bu Siwi kira-kira tahun 89-an lah. Nah, beliau itu sekarang menjadi bidan desa di desa kami, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan. Semenjak Ibu Siwi itu berada di desa kami, Desa Sidomulyo, dampak dari kesehatan terutama pada balita, ibu hamil, dan lansia itu sangat pesat sekali. Harapan kami Sidomulyo sangat maju sesuai desanya ya Mas Sidomulyo. Jangan sampai ada ibu yang melahirkan meninggal karena anemia, jangan sampai ada bayi yang tidak berASI eksklusif. Soalnya itu sangat penting sekali. Akibat dari keberhasilan programnya tersebut, ibu dari 3 anak ini memperoleh berbagai penghargaan. Mulai dari tingkat Bupati, Pemprov Jawa Timur, hingga Menteri Kesehatan. Ia pun diminta oleh belasan desa di sekitarnya untuk membimbing bidan dan kader setempat untuk dapat menerapkan programnya di desa masing-masing. Sembari meningkatkan kesadaran kesehatan, Siwi pun berharap programnya juga dapat membawa masyarakat ke perubahan positif di aspek lainnya. Baik, Bu Siwi sekarang cerita soal daun katuk ini. Apa hubungannya dengan profesi Ibu? Katu serta sebenarnya bukan hanya katu, ada bayam, ada kelor ya. Jadi ini yang katu ini khusus untuk ibu hamil untuk menyiapkan ASI-nya untuk Air janinnya. susu ibu Ya. eksklusif. Ya, untuk ASI eksklusifnya. Terus kalau Jadi, bayam? Kalau bayam ini untuk menaikkan hemoglobinnya. Bayam. Bayam. Kelor untuk apa kelor? Kelor itu justru untuk kandungan hemoglobinnya itu 25 kali lipat dari bayam. Oh. Ya, jadi untuk yang terakhir ini kebanyakan setiap rumah saya wajibkan punya tanaman itu untuk mendukung asupan gizi keluarga. Jadi Ya. Ibu mengedukasi masyarakat di sana, terutama Iya. para ibu ya, Iya. perempuan ya. Iya. Katanya ini kegiatan Ibu untuk mengedukasi ibu-ibu kaum perempuan di sana untuk menanam bayam, katuk, dan kelor gitu. Itu karena ada pengalaman dulu ada ibu yang melahirkan anemia begitu ya? Iya, betul. Bisa cerita sedikit apa yang terjadi waktu itu? Iya. Pada awal dulu ya, kalau misalkan ada yang kasus anemia, itu pasti kita rujuk. Jadi Rujuk ke rujuk ke rumah sakit.
RSUD. umum, ya RSUD. Itu jaraknya berapa Jaraknya jauh dari 40 lokasi? kilometer. 40 kilo. Iya. Emang nggak Dari- ada yang dekat-dekat situ? Itu paling dekat. Iya, paling dekat. Satu-satunya rumah sakit yang ada di Pacitan cuma itu RSUD. Oke, Ya. 40 kilometer. Iya, dulu cuma satu-satunya. Oke, Itu. baik. Iya. Sehingga Ibu menginisiasi, ayo Iya. kita sudah mempersiapkan. Iya. Ya, cara yang termurah adalah menanam Iya. tanaman-tanaman tadi Iya, dan betul. mengkonsumsinya, begitu ya? Iya, jadi kalau permasalahan gizi itu bisa kita atasi secara sederhana dan bisa kita lakukan hal-hal yang mudah dan murah. Kenapa tidak? Kenapa kita harus mengeluarkan biaya banyak? Harus merujuk, harus gitu. Kalau kita bisa selesaikan sendiri di desa kita dengan hal-hal yang kecil, ya itu kan akan lebih mudah dan lebih menyelesaikan masalah. Karena kebanyakan masyarakat desa itu kan pengetahuannya juga rendah, ekonominya juga rendah. Ya rata-rata seperti itulah. Jadi dengan Kondisinya. program ini rujukan ibu-ibu yang sedang bersalin menuju ke RSUD yang 40 km itu berkurang. Betul. Oke, Jadi jadi bisa iya. melahirkan secara normal, iya, sehat. iya, cukup kadang di saya di Pustu saja sudah cukup. Jadi nggak perlu tidak lagi perlu harus berjuang, iya, berjuang merujuk karena kalau merujuk itu sudah Antara biaya hidup dan transport mati juga iya, itu dan ya. sebagainya banyak sekali yang harus kita keluarkan. Baik, dan Ya. itu berhasil atau gimana, Bu? Alhamdulillah banyak Berhasil. yang berhasil. Jadi tingkat kematian ibu dan anak rendah. Alhamdulillah. Selama ini alhamdulillah untuk kematian ibu tidak ada di desa kami. Nol, iya. Iya, alhamdulillah. Baik. Iya. Bu, nanti saya akan tanya soal berburu ASI eksklusif ya. Iya, iya. Ini kan kalau dilihat kan harusnya dengan apa yang sudah ada gini, apalagi yang mau diburu. ASI eksklusif ini apa ya? Istilah berburu, nanti cerita. Iya. Karena ini program yang Ibu dorong juga dan nanti kita akan dengarkan ya. Kenapa sampai harus ada perburuan ASI eksklusif dan kemudian apa dampaknya bagi terutama perempuan ya. Nanti kita akan lanjutkan, sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Bayi-bayi yang lahir itu belum sampai 4 bulan itu sudah dikasih PMT. PMT itu apa, Bu? PMT itu pemberian makanan tambahan.